Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamitana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, ini penutupan untuk kitab Sulam Taufik. Terakhir Hukiyah. Dihikayatkan Al-Ghazali, sesungguhnya Imam Al-Ghazali itu ru'ya, dimimpikan siapa Imam Al-Ghazali finaumi, di dalam tidur. Artinya ketika Imam Al-Ghazali itu sudah meninggal, para ulama di masa itu bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Fakila, maka lalu dikatakan lahu kepada Imam Al-Ghazali, ma itu apa? Fa'ala, melakukan atau memberlakukan siapa Allah biaka kepadamu. Jadi Imam Al-Ghazali ditanyai sama para ulama itu di zaman itu yang mimpi-mimpi itu bertemu Allah, kamu diapakan sama Allah? Apa derajat yang kamu dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Itu. Qala, maka berkata siapa Imam Al-Ghazali di mimpinya orang-orang ulama saat itu, au kini, menjaga siapa Allah nih kepadaku baina yadaihi, di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala apa? Memberiku derajat yang luhur, saya dijaga menjadi orang yang dekat dengan sisinya Allah Subhanahu wa taala. Terus karena derajatnya begitu, waqala, dan berkata siapa ulama di saat itu yang bertemu dalam mimpinya, bima, sebab apa? Jitani, datang siapa engkau nih kepadaku, fadakartu, maka lalu mengingat siapa saya, anwaan, kepada ini waqala, dan berkata siapa Imam Al-Ghazali, bima, waqala, dan berkata siapa Allah gitu ya, ini bima, dengan sebab apa jitani, kamu datang kepadaku. Nah, jadi Imam Al-Ghazali itu ditanya sama Allah, kamu kok sampai ke derajat ini sebab apa? Nah itu, fadzakartu, maka Imam Al-Ghazali berkata, saya ingat anwaan, kepada sesuatu minat to'ati, dari to'at-to'at. Nah, maka menerangkan siapa saya, menyebutkan kepada Allah tentang to'at-to'at yang saya kerjakan. Nah gitu ya. Jadi sampainya Imam Al-Ghazali di derajat yang tinggi itu, Allah berkata, kenapa kamu kok bisa derajatmu tinggi di sisiku seperti ini? Coba terangkan. Nah kan gitu. Maka Imam Al-Ghazali menerangkan, ya Allah, saya itu di dunia ngarang kitab, to'at, ya kan, bahkan sampai saya itu nggak sempat menikah. Nah itu ibarat kurang lebih begitulah, saking sibuknya saya dengan mengabdi kepadamu ya Allah, kan gitu. Faqala, maka lalu berkata siapa Allah, makubiltu, saya tidak menerima minha, dari semua itu, syai'an, sedikit pun. Wah itu ndak, saya ndak butuh ibadahmu, tidak berpengaruh dengan apapun ibadahmu itu dengan saya, tidak bikin saya mulia. Lakinnaka, tetapi sesungguhnya engkau itu, jelas tak duduk siapa engkau, tak tubuh menulis siapa engkau, fasakotot, maka lalu jatuh apa, dubabatun, lalat, ala kolamin, alal kolami, atas tintamu. Nah jadi ceritanya ini, Allah itu bukan mandang ibadahnya Imam Al-Ghazali yang kitabnya wae ibaratnya kan, dari alif sampai iya itu ada semua. Contoh kitab yang terbesarnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang dulu ditentang oleh banyak ulama sehingga mimpi bertemu dengan Nabi. Ulama itu sehingga ditakzir atau dihukum oleh Nabi dalam mimpi itu, ya kan, itu dulu pernah diterangkan ya. Ketika bangun, karena nyata kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali itu benar, ya kan, disuruh baca oleh baginda Nabi, yang disuruh baca sahabat Ali. Nah, kata sahabat Ali, saya tidak melihat sedikit pun yang keliru dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah,
Maka ulama yang ngadukan tadi, yang membakar kitabnya Imam Al-Ghazali, dihukum sama Nabi, disuruh mecut. Lah pecutannya itu padahal dalam mimpi, tetapi dalam ketika orang itu bangun yang menentang Imam Al-Ghazali tadi, nyata bekas cambukannya ada. Sama dengan ini, ketika beliau dimimpikan, kenapa engkau kok menerima derajat mulia di sisi Allah? Nah, dia ngomong bahwasanya aku ya Allah sudah bertoat kepadamu, mengarang kitab dan segala macamnya, ya kan, untuk kepentingan umat ini, sehingga saya itu enggak sempat lagi untuk menikah. Imam Al-Ghazali itu sampai enggak sempat nikah. Nah, tapi kata Allah, bukan itu yang bikin aku sayang padamu. Nah, tapi kata Allah di situ, ketika engkau duduk-duduk nulis kitab, nah, dari penamu itu, di tintamu itu dulu, tinta itu ada wadahnya, terus penanya tuh dicelupin gini, nulis gitu. Sekarang nggak ketemu lagi ya. Nah, itu begitu. Dulu pernah sepunya saya. Kalau di pondok dulu ya begitu. Lah, waktu itu ketika duduk nulis kitab itu, ada lalat jatuh ke tintanya Imam Al-Ghazali. Lalu karena Imam Al-Ghazali itu melihat kayaknya lalat itu haus, maka didiamkannya biar minum sampai kenyang, karena saking rasa kasih sayangnya kepada lalat tersebut. Maka tulisannya fatarok tuha, maka meninggalkan siapa saya kepada lalat, tasrobu minum siapa lalat minal kubri dari wadah penaku, rahmatan karena sayang saya lah kepada lalat tersebut. Nah, karena sayangnya Imam Al-Ghazali kepada lalat tersebut, disitulah menjadikan turunnya rahmatnya Allah kepada Imam Al-Ghazali. Ini di kitab surah Nasaihul Ibad kemarin sudah ada juga ya. Nah, itu. Rohim tuha, maka menyayangi siapa saya kepada lalat tersebut. Rohim tuka, maka menyayangi siapa saya, Allah ini maksudnya, kepadamu wahai Imam Al-Ghazali. Idhab, maka pergilah engkau, faqad ghafartu, maka sudah benar-benar mengampuni siapa saya laka kepadamu. Jadi itu ceritanya, ya tidak semua, maksudnya itu ini menceritakan tentang kemarin masalah sayang ya, kasih sayang. Itu makanya ada keterangan ini kemarin di kitab Nasaihul Ibad dan kitab-kitab lainnya. Karena irhamu mang fil ard yarhamkum mang fis sama, berkasih sayanglah sesama makhluk yang ada di bumi ini, maka makhluk-makhluk yang ada di langit, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluk itu sayang kepada orang-orang yang mau berkasih sayang kepada orang lain ataupun makhluk yang lain. Termasuklah ini kisahnya kan lalat. Ada yang lebih ngeri lagi. Ada cerita itu, ada bahasa kita ya bahasa kasarnya lonte lah ya. Sulit nian ngomongnya ya. Lonte. Lonte itu datang jalan-jalan di tempat yang panas, ibaratnya dia itu mau minum. Nah, rupanya nengok ada anjing, ya kan? Nah, kehausan, sehingga dia mencopot sepatunya atau dikisahkan di situ kaos kakinya, diambilkan air ke sumur, turun, atau menimba di situ, ada yang meriwayatkan begitu, dikasihlah minum anjing tersebut, karena kasih sayangnya dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya kasih sayang. Nah, itu. Ya, masa antara lonte dengan Mas Gendon koyo-koyo nih ya kan ya mulia Mas Gendon ya kan, yang kita kasih sayangi umpama manusia kan ya kayaknya luwih mulia orang daripada anjing. Lah itu wae mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang itu sebab diampuni dosanya. Jadi Pak Janis, penyebab kita diampuni Allah, dirahmati Allah enggak tobat wae ya. Macam-macam sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada makhluknya. Makanya kalau lagi orang mungkin belum baik atau mungkin belum belum sadar, belum tobat, ya kita jangan menghina betul-betul. Kemarin di kitab ini ya, kita kok menghina orang yang lagi berbuat maksiat, ya kan? Kita belum akan mati sebelum melakukan maksiat tersebut. Nah, di kitab ini loh kemarin ya. Nah, itu ya, itu. Makanya jangan berdoa yang baik-baik untuk beliau, ya kan? Jangan kau istilahmu, gawemu, neraka kau. Nah, jangan.
kita doakan baik-baik, semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wahai Allah irhamni, semoga merahmati siapa engkau ni kepadaku, birahmatin dengan rahmat, tak tapko yang menjadikan terbebas siapa saya, membebaskan siapa engkau ni kepadaku, biha dengan rahmatmu, min adzabika dari siksamu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang. Kita berharap kepada Allah, ya Allah, andaikan dosa saya, tobat saya tidak mampu untuk menggapai rahmat dan juga ampunanmu, gapailah kami ya Allah dengan rahmat dan ampunanmu. Begitu berdoa tiap malamnya ya. Subhana maha suci siapa Subhana rabbika maha suci Tuhanmu, ayya asrafal makhlukati, wahai mulia-mulianya makhluk, Rabbil izzati yaitu Tuhan yang mulia, amma dari segala sesuatu, yasifuna yang pada mensifati siapa orang-orang kafir, bi anna lahu mereka menggambarkan bahwa Allah itu zaujatan, punya istri, wa waladan dan juga punya anak. Jadi Allah terbebas dari prasangka orang-orang atau makhluk-makhluk yang menganggap Allah itu punya istri, menganggap Allah itu punya anak, kan gitu, bahwa Allah itu akad, satu, esa, gitu. Wassalamun dan juga keselamatan alal mursalina atas seluruh para utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat utusannya Allah atau para rasul itu yang soheh jumlahnya ada 313. Nah kita kok nanti di Aqidatul Awam suruh ngapalkan 25 Pak. Itu yang seminimalnya wajib kita hafal. Utusannya Allah seminimalnya wajib kita hafal. Kita sekolah madrasah dulu, paling sedikit hafal 25. Jumlahnya semuanya ada 313. Kalau Nabi jumlahnya semuanya adalah 124.000 Nabi. Nah, itu ya. Walhamdu dan segala semuanya pujian itu lillahi hanya punyanya Allah, Rabbil alamin, Tuhannya seluruh alam. Innama ata sesungguhnya mendatangkan, utia didatangkan bidalika dengan demikian kata-kata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir kitab, di akhir kitab Sulam Taufik ini, iktadaan karena mengikuti bi ahlil jannati dengan ahli-ahli surga. Besok ahli surga itu ngomongnya begitu, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu fa innahum maka sesungguhnya ahli surga itu yaktuna pada mendatangi siapa ahli surga bidalika dengan demikian kata-kata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi akhiri du'aihim, di akhir doa-doa mereka. Nah, itu. Jadi nggak usah keren-kerenan Mas Gendon ya, doa itu wahai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggak usah kok yang aneh-aneh, yang mudah dihafal, yang kafabel. Nah, semuanya hafal dan diakui di Quran, di hadis dan para ulama. Jangan pula nangarang-arang dewek. Ya terserah lah Pak. Cuman ini diterangkan ini ya. Nak Pak Janis nak nambah-nambahin itu ya terserah ya kan itu. Alif rahim. Cuman rata-rata ahli surga ya, tanda-tanda ahli surga itu doanya cuman begini itu loh. Ya pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wes pokoknya di dunia enak, di akhirat yo enak, di dunia sukses, di akhirat sukses, terus besok di akhirat mengucapkan ini gitu. Kama seperti keterangan akhbaro yang sudah memberikan kabar atau hadis bidalika dengan demikian siapa maula, yaitu Allah yang menjadi tuan. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah, biqaulihi dengan dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Quran ya, akhir surat apa? Surat Taubat ya, akhir surat Taubat apa akhir surat apa ini? Ini Pak, subhana rabbika rabbil izzati, surat Taubat ya, akhir surat Taubat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang
didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling aman tuh itu. Doa itu minta tabaruk dari Quran atau apa yang didoa oleh Nabi gitu wae. Atau niru para ulama kita yang kafabel, yang salaf-salaf dulu. Enggak usah ngarang-ngarang dewek Mas Gendon. Bahaya. Nah itu ya. Nah, contoh umpama Mas Gendon ya kan. Ini kan umpama keadaannya lagi apa? Umpama berdoa, "Ya Allah, berilah saya kaya ya Allah, biar saya bisa sodako sama orang-orang yang miskin-miskin." Nah, akhirnya kan repot. Nak ngayakan Mas Gendon buat beberapa orang menjadi miskin, nah kan repot ya kan. Nah, dikira itu korban dari doanya Mas. Nah itu, makanya nggak usah aneh-aneh pokoknya. Dikiranya nggak ada korbannya doa kita tuh. Nah itu, kita mau minta toko laris ya begitu. Toko kita laris, toko orang lain macet. Nah itu efeknya, jangan aneh-aneh ya kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Dikira aja. Nah. Contoh Pak Guru Tamrin, ya Allah luluskanlah saya ya Allah. Rupanya yang lain jadi korban, jadi tidak lulus. Nah, itu begitu. Nah, dikiranya ndak apa. Nah, makanya kemarin tuh dalam kitab hikam ya kan, an-nasu mahasinuhu masawiya, fakai falatakunu masawihi masawiya. Manusia itu baiknya wae jelek. Ya contohnya itu tadi, fakai falatakunu masawihi masawiya. Bagaimana dengan jeleknya lagi? Wong baiknya wae menelan korban, apalagi kok jeleknya itu loh. Jadi jangan sok sembrono. Pak Guru Tamrin saya lulus ya kan, padahal korbannya banyak tuh karena doa beliau. Qolal mu'alif rahimahullah. Ya Allah, kasihlah bini aku yang soleh-solehah ya Allah ya kan itu. Padahal yang jadi korban banyak ya. Berilah istri 2, 3 dan 4. Yang jadi korban istri yang pertama, kedua. Nah, macam-macam lah pokoknya ya kan. Ngenes. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa adapun Allah Subhanahu wa taala itu asdaqul qailina, sebenar-benar orang yang mengucapkan. Tidak ada yang paling benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita andaikan pas benar itu cuma titipan dari Allah. Makanya manusia itu makhluk khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Andaikan kok pas betul, itu memang pas dikasih betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kosok-sokan waku yang paling benar, mana ada. Kita tuh cuman dititipi sama Allah. Makanya dalam Quran juga al-haqqu mir rabbikum. Nah, itu kebenaran itu cuman dari Tuhanmu. Lainnya nggak ada yang benar, yang tuh benar cuman Allah taala. Kita tuh cuman umpama pas benar, itu cuman dititipi benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat hidayah taufiknya. Kalau kita sendiri mana ada. Teslah pikiran kita kalau pas dapat hidayah. Nanti rak lucu, pengen bini yang gini, bini disuruh gini. Bahkan kalau perlu pengen cari entah jadon apa gitu pikirannya Kak. Itu begitu, aslinya kita itu manusia ya. Andaikan kau pas benar itu mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha benar ya hanya Allah. Yang maha sebenar-benarnya juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh cuman icek-icek bener utawa dititipi benar, jangan sok-sokan gitu loh ya. Ya tadi loh, wong baiknya wae buruk, banyak korbannya, apalagi kok buruknya. Nah itu begitu. Wa akhiru da'wahum, dan adapun akhir daripada doa mereka orang-orang yang di surga itu alhamdulillahi rabbil alamin, dari lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ini kata-kata Arab ya. Amin itu amin. Itu sebelum Islam ada sudah ada. Kata-kata amin kita jangan keliru. Makanya tidak ada dirubah itu. Amin itu kata-kata yang maksudnya ini. Wasmun. Adapun lafaz amin itu isim atau nama. Nah, itu ismu fi'lin, isim fi'il. Jadi tidak bisa diterkib, maksudnya isim fi'il itu. Nah, dikatakan isim ya kayaknya bukan, dikatakan fi'il ya kayaknya bukan. Bimakna dengan mengandung makna istajib ya Allah. Ini sudah pernah saya terangkan ya. Artinya amin itu, makanya kalian kalau pas amin itu jangan aneh-aneh. Amin itu artinya gini, kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Itu artinya amin tuh begitu. Jangan min jadi itu aneh. Setelah ngaji ini jangan begitu. Kalau bilang amin, kalau pengen doa itu entah dari Pak Imam atau Pak Ustadz dikabulkan, yang sungguh-sungguh. Artinya bahwa Allah meminta kepada Allah untuk dikabulkan gitu ya. Itu artinya begitu. Jadi besok jangan lagi kok
min jangan, tapi amin gitu, yang sungguh-sungguh. Daripada kalian min lama tapi nggak bener, enak dari awal sampai akhir tuh 3 kali wae. Pertama, alhamdulillah alamin kata Pak tukang doanya, amin. Malas nggak usah bunyi kalau timbang min tok. Nah, kecuali ke amin, terus membayangkan artinya begitu tadi. Tengah amin, terakhir amin, sudah. Daripada man min tok, ya kan itu. Qala sudah berkata siapa al-mu'allifu, orang yang merancang atau menulis kitab ini. Watama dan sudah katam apa hadis sarhu. Inilah kitab yang sudah dipanjang lebarkan al-latifu, yang lembut, wal minhaju dan juga metode atau jalan, ad-dharifu yang untuk memecahkan keadaan supaya benar. Walhamdu dan adapun segala puji itu lillahi hanya punyanya Allah Subhanahu wa taala. Awalan di awalnya, wa akhiran dan akhirnya. Jadi segala puji mudah-mudahan kita haturkan kepada Allah dari awal dulu kita mulai ngaji kitab ini, wa akhiran dan akhir ini, wa batinan dan di batin kita, wa dohiron dan juga lahir dan batin kita maksudnya. Wa nas'alu dan meminta siapa kami Allah kepada Allah, bimanihi dengan anugerahnya Allah. Ini amin amin. Wa nas'alu dan meminta siapa kita Allah kepada Allah Ta'ala, bimanihi dengan anugerahnya Allah, fadlihi dan fadlnya Allah, ayaj'al jika supaya menjadikan siapa Allahu kepada kitab yang kita belajar ngaji ini kholison untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, liwajihi karena arah daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa ayaqa dan jika menjatuhkan siapa Allah bihi dengan ngaji belajar kita ini kama seperti keadaan nafa'a yang memberikan manfaat bi aslihi dengan aslinya kitab ini, wa an yuwafaqona dan supaya menunjukkan siapa Allah alal islami atas pas dalam melaksanakan agama Islam, wa yumatiuna dan juga memberi nikmat siapa Allah Subhanahu wa taala kepada kita binadri dengan melihat ila wajhi kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala al-karimi yang mulia alat dawami atas selama-lamanya. Anahu sesungguhnya Allah alama atas segala sesuatu yasya'u yang berkehendak siapa Allah itu qadirun dat yang maha kuasa, wabil ijabati dan semoga dengan ijabah al-jadiru yang pantas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'in rabbi isanin ila yaumidin. Amma ba'du faqad tama bihamdillahi ta'ala tabba kitabil muraqati su'udi tasdiqi fi syarhi sulaiman taufik ila mahabbatillahi ila tauhid al-alam Syekh Muhammad bin Nawawi al-Jawi wa qata khalal khawasiyati bi matinil salim taufiqi sulamu taufiqi al-mudhkuri lil mu'allifi imam al-Husain al-alama an-nasibi sayyidi Abdullah ibn Husain bi tauhir ala alwi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah manfa'na bi hadhil ulum, Allah manfa'na bi hadhil ulum, Allah manfa'na bi hadhil ulum fi dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahdina ya Allah ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wali ustadina wali sama masyayikhina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma sholli ummata Muhammad, Allahumma faris ummata Muhammad, Allahumma arham auladana wa talamidana wa sholli auladana wa talamidana wa faris jami' auladina wa talamidina wa muridina bi qudratika wa rahmatika wa hidayatika wa inayatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung kita pembukaan yaitu kitab Aqidatul Awam ya.